Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan baca Raditu Billah. Berdoa mulai. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Baik, saya absensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? 1, 2, 3. Dan ini ya. Jadi setelah sampean mempelajari materi indahnya kebersamaan dan keberagaman budaya bangsaku, nanti sampean 1 bisa mengetahui, bisa menyebutkan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, budaya itu banyak. Kalau di Jawa Timur, seperti misalnya ada yang namanya budaya suku Jawa. Ya, suku Jawa budayanya ada reog. Ya, kemudian baju adatnya ada kebaya. Kemudian masakannya ada soto Madura, ada nasi goreng, kemudian apa lagi? Ada sate atau gulai dan banyak yang lainnya. Tujuan yang kedua, nanti setelah mempelajari ini sampai akan memahami atau mengetahui konsep tentang kalimat pokok dan kalimat penjelas. Ya, kalimat pokok atau kalimat inti dan juga kalimat penjelas. Kita fokus pada 2 tujuan itu. Memahami tentang keberagaman yang ada di negara kita. Ya, kemudian bisa memahami, menyebutkan, menjelaskan tentang kalimat pokok atau kalimat penjelas dari suatu teks bacaan. Ya, kemudian orang belajar ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya, di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 2 yang bisa mengangkat derajat seseorang. Yang pertama itu ada di surah Al-Mujadalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengar ini. Nah, dengan apa? Yarfa'illahul ladzina. Barisan bawah ditentukan dan lihat rombongan dari Maluku, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju tele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tuba, alat musik dari Maluku, bentuknya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, itu ya, berarti di situ menjelaskan tentang budaya Maluku. Ya, di antaranya ciri-ciri budaya orang Maluku itu laki-lakinya memakai kemeja putih, jas merah, kemudian memakai topi tinggi dengan penjelasan kemasan. Nah, kalau perempuannya yaitu memakai baju
Ya, baju cele. Nah, baju ini tadi atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ya, kemudian alat musiknya namanya tifa. Ya, kemudian bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih rapi. Tuh, itu diantara budaya Maluku. Kemudian yang berikutnya, Saman. Ayo, Saman baca. Mana? Itu. Kalau ini sama, cuma di sini ada kembali. Budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua kopi simba yang terbuat dari logam. Dari bunyian ketika kedua kopi ini dipadukan. Nah, ya, ini diantaranya kebudayaan Bali. Ya, mereka memiliki alat musik yang namanya cengceng. Caranya yaitu dipukulkan. Kalau di sini kayak ketika drum itu di preng ya. Nah, itu namanya. Kalau di Bali itu namanya cengceng. Ya. Kemudian kalau di Lumajang ada juga namanya gondang itu ya. Gendang. Ya, jadi berbagai macam. Nah, sekarang yang paragraf berikutnya. Ayo, Arbi. Arbi siapa namanya? Dimas. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat disebut sepa talu buku. Rombongan Toraja membunyikannya alat musik khas mereka. Pak Pompang. Nama alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Uji dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari kata Ibu Udin. Dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan menggunakan dan mengagumkan. Nah, ini perlunya sampean sering baca. Dengan sering baca, sama baca jangka lancar, kemudian kosakata, penguasaan kosakata itu sangat dibutuhkan, apalagi komunikasi dengan orang yang tidak sebahasa dengan kita. Sama misalnya bicara dengan orang Madura, kalau kosakata bahasa Indonesianya sedikit, nanti kebingungan berkomunikasinya. Ya, nah sekarang dari paragraf itu kita sudah mempelajari berbagai macam adat. Ada yang dari suku Toraja, kemudian ada yang dari Bali, kemudian ada lagi yang dari Maluku. Ya, jelas ya? Ada 3 tadi itu. Bali, Toraja, dan Maluku yang memiliki ciri khas yang berbeda. Ya, itu menunjukkan bahwa keberagaman budaya di Indonesia itu sangat beragam. Dan ini kalau kita tidak saling individualis, tidak mau menerima keberagaman budaya yang lain, bertengkar. Oh, iku elek, mau aku sing paling apik, ya bagus. Makanya Indonesia itu negara yang paling apa ya? Paling toleran, paling toleransi. Artinya saling menjaga keberagaman masing. Satu namanya di nomor 1 berarti kalimat 2, 3, 4, 5 itu kalimat jelas. Silakan. Waktunya 15 menit. Ya.
15 menit. Silakan bekerja sama. Kalau paragraf 1 tadi kan sudah ketemu ya. Kalimat utamanya di di awal kalimat. Lebih enaknya di lembar NKPD-nya saja. Di situ ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya. Ya? Dibaliknya. Nah, ini. Tidak bisa ditaruh di bawahnya ya. Coba sama tentukan ini. Sama cari dari ini bekerja sama. Ya, jangan sendiri-sendiri loh. Tugasnya bekerja sama berkelompok. Ayo. Gimana kan? NKPD-nya mana? Ini ya. Ini dulu, tentukan gagasan pokoknya dulu. Ayo, kerjasama. Lah, menentukannya di tadi itu. Ya, dicari di situ ya. Untuk menentukan kalimat utamanya. Tugasnya adalah menentukan kalimat utama dari bacaan tadi. Budaya bangsa itu tadi. Ya, waktunya 15 menit. Pak, ayo. Dibaca dulu, ya, dibaca dulu. Paragraf 1 kan sudah ketemu lah. Sekarang paragraf yang kedua, yang tugasnya menentukan kalimat utamanya dari paragraf yang kedua. Silakan. Coba silakan. Ayo. Saya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Para Bima Uti dan teman-teman senang melihat bawah juga. Itu kayaknya kalimat utamanya di depan semua ya? Iya. Memang seperti itu? Hah? Ada yang belakang. Di paragraf berapa? Di nomor berapa? Jawaban nomor berapa? Bacanya tadi terlalu cepat. Gini, teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil tugas saya dalam menentukan kalimat pokok. Seperti itu, ya, menyapanya ya. Coba sekarang kelompok 2. Ayo maju ke depan. Ayo, siapa? Ardi. Ayo coba maju ke depan. Silakan. Jangan malas, semangat. Yang nomor 1, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Yang nomor 2, budaya Maluku sangat menarik dan unik. Yang nomor 3, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nomor 4, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Bagus. Yang kelompok 1. Cek banget, yang keras. 2, bermain dengan teman meskipun berbeda suku bangsa. 3, tidak memandang jelek agama lain. 4, tidak menjadikan sesama teman. Baik, ya. Semuanya jawabannya sudah tepat, ya. Baik. Karena jamnya sudah mulai berakhir, hari ini kita akan refleksi atau mengingat kembali apa yang tadi telah kita pelajari. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Maluku, Madura, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita telah mempelajari tentang kalimat pokok dan kalimat penjelas. Sekarang, bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita? Pertama, tidak menjelek-jelekan orang lain. Menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Lagi, tidak memandang jelek agama lain, bisa agama, bisa budaya, atau yang lainnya. Nah, sekarang
Coba nanti untuk menambah wawasan anak-anak, tanyakan orang tua masing-masing. Ya, ning desa kita ada perbedaan agama. Ya kok sikap kita kepada mereka ya, misalnya seperti itu. Ya, atau dengan cara yang lain. Lindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat kita. Al-Quran. Anakku yang saya cintai, hari ini setelah selesai kita belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya nomor 1. Sebelum kita pulang, mari kita bersama dengan baca Al-Nasri. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.